Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Matematika Ekonomi di mahasiswa-mahasiswi jurusan akuntansi di Stekom, Universitas Stekom ya. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang baris dan deret hitung. Kenapa kita membahas tentang baris dan deret hitung? Karena ini salah satu hal yang harus kita pelajari dengan baik ya, karena bisa digunakan dalam nanti prakteknya dalam ilmu perdagangan, dalam perbankan dan sebagainya. Sebelum kita mulai, silahkan nanti mahasiswa-mahasiswa untuk absensi ya disiarkan maupun di kolom komentar di YouTube ya. Juga jangan lupa untuk subscribe ya di YouTube ya. Kita mulai aja perkuliahan hari ini. Kita akan membahas baris dan deret hitung. Jadi dalam matematika itu baris dan deret itu bisa dipakai ya, terutama dalam bidang produksi, quality control, perbankan maupun pemasaran ya. Jadi baris dan deret hitung, nanti juga ada baris dan deret hitung, deret geometri ya, atau deret ukur ya, nanti juga bisa sama nanti di pertemuan ke depan ya. Ini jadi baris dan deret itu bisa dipakai nanti ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita dalam produksi di pabrik, quality control, baik itu di pabrik, di perbankan dan sebagainya ya, perbankan maupun pemasaran. Di baris dan deret itu ada dua jenis ya, yaitu baris dan deret hitung atau aritmatika nama lainnya ya, dan juga baris dan deret ukur atau geometri ya. Kita pada pertemuan ini kita akan membahas yang pertama dulu ya, baris dan deret aritmatika atau hitung ya. Jadi barisan aritmatika itu adalah bilangan yang atau barisan suatu bilangan yang selisih setiap dua suku berturut-turut itu selalu melakukan bilangan tetap. Jadi urutan ya, jadi barisan itu berbentuk urutan angka ya. Angka itu dengan perbedaan dari suku pertama, kedua, ketiga, keempat sama semuanya. Jadi itu yang disebut barisan. Jadi namanya adalah barisan yang teratur ya. Jadi seperti contohnya seperti 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Itu ada perbedaan antara suku pertama suku kedua ada 3. Suku 2, ketiga juga 3 dan seterusnya. Jadi barisan aritmatika perbedaannya adalah dengan penjumlahan atau pengurangan. Jadi perbedaan nanti antara baris deret aritmatika atau hitung dengan baris dan deret geometri atau ukur ada kalau di baris aritmatika itu didasarkan pada penjumlahan atau pengurangan, kalau yang di deret geometri didasarkan atas perkalian atau pembagian ya. Jadi ini contoh-contohnya untuk barisan aritmatika ya, ada konstan ya perbedaannya ya, 1, 4, 7, 10, dan 11. Atau pengurangannya ya 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Ini kalau kita memakai baris ya, gunanya kita nanti
mempelajari barisan mereka adalah nanti kalau nanti jumlah barisan itu banyak. Kalau misalnya cuma 5 kan kita bisa jumlahkan seperti biasa ya. Ini contohnya kita bisa hitung kalau cuma 1, 4, 7, 10, 13 bisa kita hitung secara manual ya, secara biasa ya. Jadi ada barisan ini suku berbeda dari suku sebelumnya. Jadi untuk perbedaan antara suku pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama. Itu yang dimana nanti dikasih notasi dengan B atau tetap. Itu biasanya nilainya tetap ya, jadi tambah 3 dan 3. Ini untuk pengurangan ini sama aja, jadi B ya. Nanti perbedaan antar suku itu nanti diberikan notasi B. Ini pengurangan. Ya, secara umum untuk mencari ya barisan deret hitung itu bisa kita pakai rumus ini. Jika contohnya ya, jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan, maka berlaku B itu sama dengan UN minus 1. Jadi dari pengurangan ya, baris pertama dikurangi baris kedua, baris pertama itu bedanya berapa? Atau nanti bisa baris ke-7 dengan baris ke-6 itu nanti nilainya sama. Jadi itu yang dinamakan dengan B atau bedanya. Jadi B itu jadi rumus umum suku ke N barisan maka kita bisa membuat rumusnya ya. Nanti bisa dilambangkan ya nanti untuk pelambangan itu bisa kita baca di cara pembuatan rumus ini ya. Ini contohnya, umpamanya barisan pertama A, umpamanya. Jadi untuk mencari untuk memberikan notasi ya, jadi suku pertama itu dikasih notasi dengan huruf A ya. Jadi U1 itu sama dengan A, terus U2 sama dengan U1 plus B. B itu bedanya ya. Atau U2 itu sama dengan A plus B. U3 jadi U plus B. U2 plus B. U2-nya adalah A plus B ditambah B, jadi A plus 2B. U4 dan seterusnya ya. U4 itu sama dengan I, B, dan seterusnya. Dari ini kita bisa buat rumusannya ya untuk mencari suku keberapa umpamanya dan ini. Kita bisa lebih menyingkat rumusnya, yaitu bisa kita pakai rumus ini. Didapatkan rumus ini. Jika rumus suku N adalah UN sama dengan A plus dalam kurung N minus 1 dalam kurung tutup kurung kali B. Jadi rumus umumnya untuk mencari barisan ke suku ke N itu pakai rumus UN sama dengan A plus kurung buka N minus 1 kurung tutup kali B. Dimana UN itu nanti berapa, barisan keberapa yang akan kita cari. Terus A itu U1 atau suku pertama ya, dan B adalah bedanya. Terus N itu suku yang mau dicari, jumlah suku yang mau dicari, N-nya 10 atau 20 dan sebagainya. Jadi untuk mencari barisan ya suku ke N-nya kita memakai rumus ini. Jadi ini untuk sebagai harus diingat ya, kita harus selalu ingat karena ini sebagai dasarnya ya. Jadi UN sama dengan A plus kurung buka N minus 1 kurung tutup kali B. Jadi A itu suku pertama, B bedanya ya. Beda suku pertama, kedua, atau kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian banyaknya suku. Contohnya ini, umpamanya
ada barisan ini, minus 3, 2, 7, 12. Terus ditanyakan suku ke-8. Dari ini kan kita tidak tahu ya, suku ke-8 itu berapa. Karena kalau diurutkan ya gampang, ya tahu ke-8. Nanti kalau dicari suku ke-100 dan dimana kita harus menghitungnya ya, lebih membuat urutannya panjang. Jadi kita kalau ini kita bisa mencari pakai masukkan rumus saja ke tadi. Jadi dari barisan ini kita ketahui suku pertamanya kan minus 3, jadi A-nya adalah minus 3. Terus bedanya adalah ini 2 minus 3. Minus 3, jadi bedanya adalah 5. Jadi kita masukkan aja U8 ya, UN minus 3 plus. Ya, untuk mencari suku ke N-nya ya, ke 8, tinggal kita masukkan U8 sama dengan minus 3 plus kurung buka 8, N-nya kan 8, minus 1, kali bedanya 5, sehingga akan dihasilkan suku ke-8 itu adalah 32. Terus untuk suku ke-10, ke-20 kita juga bisa tinggal dimasukkan aja. U20 itu sama dengan tinggal dimasukkan sehingga dihasilkan ada 92. Dari sini ada yang ditanyakan, masih gampang ya cara penghitungannya. Coba ini ada kuis, silahkan cari suku yang ke-100. Apa nanti ditulis di mana aja, kirim lewat WA aja, atau nanti ditulis di kolom kolom YouTube ya, atau kolom komentar di YouTube ya, nanti bisa ditulis di situ aja, nggak apa-apa untuk kuisnya, karena cuma angka aja kan hasilnya, nanti tidak ada hitungannya. Nanti tulis jawabannya aja ya di kolom komentar di YouTube ya. Kita berikan contoh yang kedua ya. Ini lain caranya. Ini bisa diketahui barisan aritmatika minus 2, 1, 4, 7, titik sampai dengan 40. Yang terakhir 40 ya. Jadi ini nanti ditentukan banyak suku barisan tersebut. Jadi kita mencari berapa suku barisannya ini ya. Dari pertanyaan ini kita ketahui ya, A-nya adalah minus 1, minus 2 ya. B-nya ada 3 ya. Dan UN-nya ya. Jadi UN-nya suku ke N-nya kan 40. Jadi N-nya yang belum diketahui. Jadi ini yang ditanyakan N-nya. Jadi kita tinggal masukkan aja ke rumus. Jadi UN-nya 40 terus sama dengan A-nya minus 2 plus N minus 1, N-nya belum ketahui, kali 3. Sehingga dihasilkan ini 40 sama dengan 3N minus 5. Dari minus 3 ditambah minus 2 kan minus 5 ya. Jadi 3N sama dengan 45 ya. N sama dengan 15. Jadi jumlah sukunya ada suku ke-15 ya. Jadi suku ke-15 itu nilainya adalah 40. Jadi banyak suku dari pilihan di atas adalah 15 suku ya. Jadi ada 15 barisan ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi untuk mencari, nanti kalau ada pertanyaan ya, untuk mencari suku ke N-nya, N-nya berapa, atau mencari B-nya, atau mencari A-nya, tinggal kita memahami rumusnya ini ya. Jadi tinggal kita masukkan apa yang sudah diketahui, nanti baru bisa kita ketahui apa soal yang dapat dari suatu soal ya. Jadi untuk cukup yang
Ini soal yang kedua ya, contoh kedua. Dari barisan hitung ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan ke deret hitung. Kalau deret hitung tuh maksudnya ya, deret itu berarti jumlah dari jumlah suku-suku ya. Jadi ada 5 suku dijumlahkan itu namanya dengan deret hitung ya. Suku 1, suku 2, suku 3, suku 4 itu dijumlahkan. Itu yang dinamakan dengan deret hitung. Jadi U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN dijumlahkan, itu yang dinamakan dengan deret hitung atau deret matematika. Dengan UN ya, UN-nya itu A sama dengan tadi ya, rumus tadi ya. Jadi dalam deret hitung nanti untuk notasinya kita pakai notasi SN ya. Untuk deret hitung untuk SN sama dengan U1 plus U2 plus U3 sama dengan UN ya. Jadi untuk memahami langkah-langkah menentukan rumus UN, jadi kita bisa membuat rumusnya ya. Rumus deret hitung itu bisa kita perhatikan di bawah ini. Kita kasih contoh dulu ya, nanti untuk namanya ketahui suatu barisan analitika 4, 8, 12, 16, 20. Tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut ya. Jadi ini kan masih sedikit ya. Ada 5 barisan, kita bisa jumlahkan secara manual ya. S5-nya ada tinggal 4 ditambah 2 S5 dengan 4 ditambah 8 tambah 12 ditambah 16 tambah 20. Jadi hasilnya adalah S. Jadi hitungnya adalah 60. Jadi jumlah kelima suku barisan tersebut adalah ini keliru ya. Ini jumlahnya. Jadi kalau jumlah suku KN secara kita manual ya, biasanya kalau jumlah barisannya adalah sedikit ya. Biasanya kalau di bawah 10 itu kita bisa menghitung secara manual. Kalau di atas 10 itu kita kesusahan ya untuk menjumlah. Umpamanya ada 20 barisan, 10 barisan, 30 barisan dan sebagainya, kita akan lebih lama ya cara menghitungnya ini. Jadi untuk menyingkat menghitung jumlah suatu barisan yang banyak, kita bisa memakai rumus ini. Kita akan rumusnya ya. Jadi untuk menentukan rumus umum untuk SN itu adalah diketahui apabila rumus umum suku KN-nya dari barisan matematika adalah namanya ini. UN sama dengan ini rumus umumnya ya. U1 sama dengan A. U2 A plus B. Sama dengan U2 jadi UN sama dengan A minus A minus dalam kurung A minus 2 plus B. Terus U3 ini A plus 2B. Jadi A plus A2 ini, jadi ini A plus ini. Atau nanti dalam rumusnya adalah UN minus dalam kurung N minus 3 kali B. Dan seterusnya sampai nanti dihasilkan rumusnya ini. UN sama dengan A, ini ya, rumusnya ini UN dan seterusnya ini kan rumus umumnya ya. Jadi ini UN ya. Terus jadi rumus ini bisa kita jumlahkan. Jadi ini hingga dihasilkan hasil akhir ya. Ini persamaan pertama.
Terus kita buat persamaan kedua ya, dapat dibuat pula dinyatakan bahwa besar setiap suku adalah B kurang dari suku berikutnya di UN ya. Ini kita pakai ini, UN dari belakang ya, UN sama dengan U minus B. UN minus 1 ada UN minus B. Sama dengan U minus 2B. Dan seterusnya, UN ini dan seterusnya. Sehingga ini dihasilkan persamaan kedua. Jadi persamaan satu dan kedua kita substitusikan ya. Kita substitusikan persamaan itu kita jumlahkan ya. Ini sehingga ada yang dicoret ya. Ini dicoret, coret sehingga hasil ini jumlahkan ya. Ini susu pertama dan kedua dijumlahkan, nanti kan ada yang dikurangin ya. Hingga akan dihasilkan 2S sama dengan N dalam kurung buka A minus UN ya. Jadi SN, S sama dengan N. Ini pindah ke sini setengah ya. Jadi hasilnya ini. Ya, akan didapatkan ini SN sama dengan setengah N kali dalam kurung buka A plus UN ya. Ini UN ya. Atau bisa kita tulis lebih sederhananya, berarti SN sama dengan setengah N kali kurung buka 2A ya plus N minus 1 kurung tutup kali B. Jadi ini UN kan tadi kan A plus N minus 1, jadi A nya kan 2, jadi 2A plus kurung buka N minus 1B. Jadi rumus umum untuk deret hitung ya untuk adalah SN sama dengan setengah N kali kurung buka 2A plus kurung buka N minus 1 kali B kurung tutup kali B kurung tutup lagi ya, kurung kural ya. Dimana keterangannya adalah S itu jumlah N suku pertama ya, jumlah suku ya, jumlah N suku ya. A itu suku pertama ini. Atau suku pertama B beda ya, O itu suku ke N-nya, jadi suku ke N-nya itu berapa, atau N itu banyak suku. Jadi kalau kita suku ke N-nya udah ketahui ya, kita nggak usah pakai rumus yang ini. Kalau UN-nya sudah ketahui, kita bisa langsung ke rumus itu ya, masukkan aja UN-nya berapa. Tapi kalau UN-nya belum ketahui, kita memakai rumus yang bawah ini, SN sama dengan setengah N kurung kurawal kurung buka 2A plus kurung buka N minus 1 kurung tutup B kurung kurawal tutup ya. Ini jadi ini contohnya carilah jumlah 10 suku pertama dari deret N dari 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Sehingga dari soal ini bisa ketahui ya, deret suku pertama itu berarti A itu ada di angka 2, jadi A sama dengan 2. Bedanya ada, tinggal dikurangi aja, suku per 2 itu sama tuh ada sama dengan 3. Dan N-nya kan yang ditanyakan suku ke N-nya, jumlah suku ke N-nya. Ya kita masukkan aja. Di S100 sama dengan setengah N ya. Setengah N
kali 100 kurung kurawal buka 2A ya plus kurung buka 100 enter 100 kurangi 1 kurung tutup kali 3 kurung kurawal tutup, hingga setengah dari 100 kan 50 kali 2 A nya 2 kan 2 kali 2 4 plus 100 kurangi 1 dulu 99 kalikan 3 jadi hasil 297, hingga dihasilkan 50 kali 301 50 kali 301 hasilnya adalah 15.050 ya. Jadi jumlah suku pertama dari deret tersebut adalah 15.050. Ini jumlah suku ke 100 ya. Jadi ada pertanyaan jumlah suku 10 suku pertama ya, berarti dia dimulai dari suku pertamanya dulu. Jadi A, kalau yang dinyatakan nanti jadi jumlah suku ke 3 ya, nanti juga kita penjumlahnya tinggal dikurangin aja nanti. Tinggal A-nya diganti O-nya 8. Tidak, jadi A-nya bukan 2 gitu. Itu ya contoh soalnya ya. Ini ada contoh kedua, ini yang tadi untuk mencari N-nya ya. Jadi tadi dengan cuma bilangan hasil kelipatan 3 yang kurang dari 100 ya. Jadi kita mencari jumlah N-nya dulu dengan kelipatan 3 ya. Jadi kelipatan 3 itu berarti tambah 3 ya. Jadi bilangan asli kan 3, bilangan asli dimulai dari 1 ya. Jadi apa bilangan asli kelipatan 3 berarti awalnya ada di angka 3 ya. Terus yang terakhir berarti kan dengan 100 ya. Jadi UN-nya adalah 99. Jadi kita bisa mencari N-nya dulu. Jadi kita pakai rumus yang pertama ya. Rumah UN sama dengan A plus kurung buka N minus 1 kali B, sehingga dicari kan UN terakhir berarti kan dari kelipatan 3 dari bilangan asli sampai 100 itu adalah 99 ya. UN-nya ada 99, A-nya 3, N-nya belum ketahui ya. Terus B-nya 3. Jadi 3N sama dengan 99. Jadi N sama dengan 33. Jadi suku N-nya ya, suku N-nya adalah N-nya adalah 33. Baru kita menghitung jumlahnya dari seluruhnya ya. Kita hitung, tinggal dimasukkan aja. Sn kali ini setengah ya. Setengah N kali 33. Jadi ini hasilnya nanti. Nanti 102 kali bagi 2 ya, 102 bagi 2 itu berapa? 51 kali 33 hasilnya adalah 1683. Jadi jumlah bilangan asli kelipatan 9 yang kurang dari 100 adalah 160
1683. Jadi kalau UN-nya sudah diketahui, ya kita pakai, tadi ada dua rumus ya, kayak rumus yang S N sama dengan setengah N kali A plus UN. Tapi kalau belum ketahui, pakai rumus setengah N kali kurung buka 2A plus kurung buka N minus 1 kurung tutup B. Tutup kali B itu. Jadi ini, biasanya ini. Ini ada kuis lagi, silahkan nanti cari jumlah suku ke 49 ya. Ini kita mencari rumus yang ini berarti memakai rumus yang kedua ya, karena UN-nya belum diketahui. Yang ini mencari UN yang apa jumlah SN-nya ya, jadi UN-nya belum ketahui. Kita pakai rumus yang kedua. Itu ya untuk deret ya. Untuk deret hitung sampai di situ ya. Jadi yang paling utama ya, kita selalu mengingat rumus-rumus ini. Dua rumus ini ya, untuk menghitung deret hitung. Sn sama dengan setengah N kali A plus UN. Kalau UN sudah ketahui, atau yang kedua kalau UN-nya belum ketahui, pakai 5 Sn sama dengan setengah N kali 2A plus N kurung buka N minus 1 kurung tutup kali B. Jadi itu untuk deret hitung, untuk deret aritmatika. Selanjutnya yang terakhir kita penerapan dalam ekonominya ya. Jadi kaidah barisan dan deret itu dapat digunakan dalam perhitungan-perhitungan seperti di perbankan, di pabrik-pabrik, di quality control, pemasaran dan sebagainya ya. Jadi kita bisa menerapkan barisan atau deret aritmatika nanti dalam menghitung-hitung ya, dalam persoalan ekonomi ya. Contohnya ini, ketika awal bekerja, seorang karyawan di perusahaan gaji 700.000 rupiah per bulan. Setahun berikutnya gaji per tahunnya akan naik sebesar 125.000. Jadi per tahunnya naik 125.000. Demikian seterusnya untuk tahun berikutnya, berapa gaji karyawan pada tahun yang ke-9. Dalam kasus ini kita bisa menelaah ya, bisa diketahui berarti sebagai suku petani berarti kan 700.000 ya, ini dinamakan dengan A. Terus bedanya adalah 125.000. Jadi B. Jadi terus ditanyakan pada tahun ke-9 itu gajinya berapa. Jadi ini bisa dihitung. Jadi mencari suku ke-9 atau tahun ke-9 dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi ada UN ya, pada UN-nya pada tahun ke-9 itu gajinya sudah jadi berapa. Jadi tinggal kita masukkan aja. Di A-nya berapa? 700.000 ditambah N-nya adalah 9 ya, 9 minus 1 terus bedanya 125, sehingga dihasilkan 1.700.000 rupiah. Jadi pada tahun ke-9 gajinya sudah menjadi 1.700.000 ya. Gitu ya untuk dalam penerapannya dalam ekonomi dan bisnis ya. Nanti caranya hampir sama ya. Kalau baru sama kita harus tahu suku pertamanya berapa, perbedaannya berapa, lalu baru kita bisa mencari suku KN-nya ya. Ini ada kuis lagi, silahkan cari jumlah pada tahun ke-5 dari ini pertanyaan tadi ya. Jadi jumlah gajinya pada tahun ke-5 ya. Maksudnya bukan jumlah keseluruhan ya, tapi jumlah pada
kenaikannya ya, jumlah dari kenaikan suku pada tahun kelima itu juga kita masukkan seperti yang tadi ya rumusnya ya. Jadi silakan kuisnya nanti ditulis di kolom YouTube aja nggak apa-apa, atau nanti di WA. Di sini ada tugasnya. Silakan, nanti ada 4 tugas, silakan nanti dikerjakan untuk latihan dan dikumpulkan lewat WA aja nggak apa-apa. Karena kalau nanti kita buat disiarkan mungkin banyak yang nggak ngumpul ya, nanti silakan di tugasnya untuk dikirim ke WA saya ya nanti ya. Jadi untuk keaktifan nanti bisa dilihat dari mengirim soal jawaban tugas ya. Jadi untuk penambahan nilai itu. Demikian untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang deret baris dan deret ukur atau geometri ya. Sampai di sini untuk materi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan di DM saya ke WA saya, tanya ke WA saya. Kita tutup pembukaan ini dengan alhamdulillah. Sebelum kita tutup, saya ingatkan untuk absensi ya, disiarkan maupun nanti di komentar di kolom komentar YouTube. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.